Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai exception handling. Apa itu exception handling? Exception handling adalah sebuah mekanisme untuk menangani error yang terjadi pada saat program sedang berjalan atau biasa dikenal dengan sebutan runtime error. Di sini ada 4 tipe atau 4 jenis dari exception yang biasanya terjadi. Nah, sebenarnya exception itu nggak cuma 4 ini aja. Sebenarnya ada banyak, tapi 4 ini adalah yang umumnya biasa kita temui. Nah, yang pertama itu adalah arithmetic exception. Jadi, exception ini itu terjadi akibat dari kesalahan perhitungan aritmatika. Contohnya, kalau ada sebuah bilangan dibagi dengan 0. Nah, itu kan nggak bisa ya, makanya nanti akan menimbulkan error arithmetic exception. Yang selanjutnya adalah null pointer exception. Null pointer exception ini terjadi kalau kita ingin mengakses metode dari sebuah objek, sedangkan objek tersebut itu masih null. Itu nanti akan menghasilkan error null pointer exception. Selanjutnya adalah number format exception. Number format exception ini biasanya terjadi ketika ingin melakukan casting tipe data dari string ke integer, atau kita ingin melakukan convert tipe data dari string ke integer. Errornya itu bisa terjadi karena misalkan kita punya sebuah string dan string itu masih kosong. String yang masih kosong itu kita casting ke integer. Nah, itu akan menyebabkan si number format exception ini. Yang keempat itu ada input-output exception. Input-output exception ini terjadi ketika input yang dilakukan oleh user tidak sesuai. Contohnya, kita membuat sebuah inputan yang harusnya itu user input dalam bentuk angka. Sedangkan usernya itu input dalam bentuk huruf. Itu nanti akan terjadi input-output exception. Ini ada beberapa keyword exception handling pada Java. Yang pertama itu adalah try. Try ini fungsinya untuk menentukan bagian statement program yang akan terjadi pengecualian. Blok dari try ini harus diikuti dengan catch atau finally. Nanti akan kita lihat lebih jelas di contohnya ya. Yang kedua adalah catch. Catch ini fungsinya untuk menangani pengecualian atau kesalahan yang terjadi. Blok dari catch ini dapat diikuti dengan finally, tetapi tidak dapat berdiri sendiri tanpa blok try. Jadi, try sama catch ini itu kayak udah satu kesatuan. Gitu. Jadi kalau ada catch berarti harus ada try-nya. Gitu. Selanjutnya itu finally. Kalau finally ini dia akan tetap berjalan baik ada pengecualian ataupun nggak ada. Jadi dia tetap akan jalan. Selanjutnya itu adalah throw. Throw ini fungsinya untuk melempar pengecualian yang terjadi. Lalu ada lagi throws. Kalau throws ini fungsinya untuk mendeklarasikan pengecualian yang akan terjadi pada sebuah function. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat contoh codingannya. Di sini saya tunjukkan beberapa contoh dari penggunaan keyword exception handling. Yang pertama adalah try. Nah, try ini dia di bawahnya itu diikuti dengan blok catch. Nah, di sini di dalam try itu ada code yang kemungkinan akan terjadi error. Nah, di sini udah ada 27 dibagi 0. Nah, ini kan nggak bisa ya, nanti akan muncul error. Nah, di sini ada catch, jadi fungsinya itu nanti dia itu akan menampilkan oops error ini. Coba kita coba dulu deh. Nah, jadi ini nih. Yang pertama untuk yang try, karena si 27 dibagi 0 ini ada di dalam blok try, yang berarti ini kita define sebagai dia itu adalah code yang mungkin akan terjadi pengecualian, maka dia akan masuk ke blok catch ini dan akan menampilkan output oops error. Ini sebenarnya kita bisa ubah outputnya, misalkan kita mau tampilkan ini berarti kita mau tahu nih exception yang terjadi itu yang mana sih, tipenya yang mana sih. Tuh, sekarang coba kita jalanin.
Di sini exception yang terjadi adalah arithmetic exception ya, karena di sini kesalahannya itu terjadi karena perhitungan aritmatika yang 27 dibagi 0. Itu kan gak bisa. Gitu. Jadi di catch ini kita bisa menampilkan apapun yang kita mau. Selanjutnya adalah finally. Di sini ada try, ya jadi dia kasih tahu dulu nih yang kira-kira akan menimbulkan pengecualian itu apa. Nah, tapi di sini dia di komen. Berarti kan harusnya nggak ada error. Karena penyebab errornya ini udah di komen. Tapi output yang di dalam final ini akan tetap muncul. Ya, jadi final ini walaupun sistemnya nggak error atau walaupun code-nya itu nggak error, dia akan tetap munculin output ini. Kita coba nih ya. Dia akan tetap munculin output terima kasih telah menjalankan program. Padahal 27 dibagi 0 ini kita komen, which is berarti udah nggak ada yang error dong. Begitu. Selanjutnya adalah try catch finally. Jadi di sini ada 3 blok, ada blok try, ada catch, sama ada finally. Di dalam try ini masih sama, kita kasih tahu 27 dibagi 0 ini kemungkinan ada error. Lalu catch, berarti karena dia error dia akan menampilkan si output ada kesalahan yang muncul. Nah, yang final ini juga akan tetap muncul. Ya, karena finalnya akan berjalan baik error maupun gak error. Nah, coba kita jalanin. Di sini yang try catch finally. Yang catch-nya dia jalan, ada kesalahan yang muncul, lalu yang finally juga jalan. Gitu. Selanjutnya adalah throw. Throw ini dia itu bisa menampilkan exception yang terjadi itu apa. Dan sekaligus kita juga bisa menambahkan outputnya. Gitu. Jadi di sini cara penulisannya itu adalah throw new exception. Lalu kita mau outputnya itu apa? Dan di sini di catch itu dia akan munculin si exception-nya. Ya. Nah, makanya di sini kalau dijalanin dia bagian throw itu dia munculin exception-nya apa dan ada output kesalahan yang terjadi. Gitu. Selanjutnya untuk throws. Throws ini dia itu untuk ngedeklarasiin pengecualian pada sebuah function. Nah, di sini itu saya sudah buat function f. Dia ada di atas yang ini, public static void f. Jadi, si throw ini akan mendeklarasikan pengecualian untuk function f ini. Nah, maka di sini caranya itu pakai try, terus dimasukin function yang kemungkinan akan terjadi pengecualian, lalu catch exception A, lalu kita tampilkan dia exception-nya itu jenisnya apa. Di sini karena kita throw, kita lempar exception-nya itu adalah null pointer exception, maka nanti pas di preview dia akan munculin yang tadi kita udah deklarasiin di function-nya itu. Gitu. Sekarang kita akan menerapkan penggunaan dari exception handling pada project mini bioskop CS. Di sini saya akan menerapkan exception handling pada bagian input choose ini. Jadi di awal itu pengguna kan akan ditampilkan output mengenai kode film dan nama film. Setelah itu ada juga output untuk menampilkan menu-menunya. Nah, nantinya kan pengguna harus memilih menunya itu by number gitu. Sedangkan pengguna bisa aja kan masukin menunya itu huruf gitu. Kalau misalkan pengguna masukin huruf, maka akan terjadi input output exception. Nah, makanya di situ kita kasih exception handling supaya bisa menampilkan pesan error ke penggunanya. Nah, di sini saya pakai try catch. Untuk blok yang try ini saya masukkan choose sama dengan scan.nextInt lalu scan.nextLine. Nah, ini sebenarnya tadinya kan ada di bawah sini ya. Sebenarnya ada di bawah sini. Tapi
Karena inputan dari choose ini kemungkinan akan menimbulkan exception, maka tinggal kita pindahkan aja ke try, ke block try. Setelah itu, saya tambahkan catch. Nah, di catch ini saya tampilkan output must be numeric. Lalu ada choose sama dengan -1 dan scan.nextLine. Maka coba kita run. Ini kalau saya masukkan huruf A, maka akan muncul must be numeric. Seperti itu. Berarti untuk exception handling cukup sampai sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.